Halo, assalamualaikum. Baik lagi sama gue Aoki Vera. Gue nemu Twitter nih dari salah satu anggota ya eksekutif kami gitu. Namanya Syaganda Nainggolan. Isinya deklarasi kami Jabar, info dari Presidium kami Jabar. Besok Senin pagi ribuan rakyat akan mendatangi gedung Sate mencari Satgas COVID-19. Alasan apa mencabut rekomendasi kegiatan kami? Aksi dipimpin oleh Kolonel Sugeng Waras. Bagi yang waras boleh ikut melihat aksi tersebut ya. Gue penasaran dong cari siapa Kolonel Sugeng Waras ini. Dan gue nemuin yang kayak begini. Aduh. 1, 2, 3, come on! Saya mengalami dilantik itu oleh Pak Harto dan dipensiun juga oleh Pak Harto. Jadi bisa dibayangkan nggak? Mulai 71 saya, mulai 73 saya pensiun 2006. Dilantik di era Soeharto, dipensiunkan di era Soeharto. Dilantik tahun 73, betul, era Soeharto. Pensiun tahun 2006. Soeharto tahun 98 udah lengser, Pak. Bocor ya. Kuya. Tepuk dua hancur ya. Kalau sekarang yang terlihat ya semacam Pak Prabowo itu mengambil pengalaman dari ayahnya. Tahu Pak Sumitro kan? Dimana waktu itu Pak Sumitro itu pada eranya sebenarnya ingin digandeng oleh Pak Karno. Hanya Pak Mitra bilang, Pak, saya mau digandeng kalau komunis itu hilang dari peredaran lah, kata-kata gitu. Selama Bapak masih sama komunis, ya mohon maaf saya nggak sama-sama. Kesimpulannya begitu. Nah, apa yang terjadi? Setelah Pak Mitro itu lepas dari kekuasaan, ternyata komunis nggak berhenti kan deh, malah waktu itu merajalela. Kalau kita ingat pada tahun 65 bagaimana kiprahnya terhadap para jenderal kita. Nah, dengan pengalaman itulah menurut pandangan saya ya, ini pandangan pribadi saya, Pak Prabowo tidak mau masuk lubang yang kedua kalinya. Kuya. Entahlah dia purnawirawan mau kolonel apa kek, jenderal apa kek, si Sugeng Waras itu. Tapi kalau udah ngaco kayak begini, ngerusak generasi muda yang nggak ngerti sejarah. Orang kita zaman sekarang banyak yang males baca, Pak. Lo cerita ngaco kayak gitu udah ngacoin sejarah. Soekarno bukannya mau ngerangkul Sumitro, tapi udah dirangkul 2 periode. Pertama jadi Menteri Perdagangan, kemudian jadi Menteri Keuangan. Nah, di saat almarhum Pak Sumitro, bapaknya Prabowo, jadi Menteri Keuangan, dari TNI Angkatan Darat lagi gencar-gencarnya periksa orang yang kesandung kasus korupsi. Saat itu yang meriksa adalah Bapak Ahan Nasution. Paham? Pantesan Ahan Nasution salah satu target yang mau ditembak. Nih gue jelasin ya. Pada tanggal 26 Maret 1957, Sumitro memenuhi panggilan Korps Polisi Militer atau CPM di Bandung. Yang memeriksa saat itu adalah Kepala Staf Angkatan Darat yang dijabat oleh Kolonel Abdul Haris Nasution. Kasihan ya adik Nasution. Ini yang kayak gini-gini nih. Kemudian panggilan kedua tapi bebas. Panggilan kedua tanggal 6 dan tanggal 7 Mei tahun 1957. Bebas. Tanggal 8 mau diperiksa lagi. Nah, 6, 7 dia masih memenuhi panggilan. Tanggal 8 dia udah nggak mau memenuhi panggilan dan kabur dari Jakarta. Lewat jalur darat ya Pak, yang gue tahu itu. Dari Jakarta, Lampung, Riau, Jambi, Padang, dan Singapura. Makanya terus dia gabung sama PRRI, jadi pemberontak dan gitu segala macem. Paham Pak? Jangan belok-belokin sejarah. Ngaco tapi makin kesini makin terang gak sih kasus sejarah
30S itu gimana? Ternyata orang-orang yang jadi musuh mereka lah yang harus ditembak-tembakin. Salah satunya Aha Nasution, adik Irma yang jadi korbannya. Kalian cari tahu sejarah PRRI pernah kayak mau diperiksa habis gitu sama TNI saat itu. Yang meriksanya siapa? Yang operasi di sekitaran Riau, Ahmad Yani. Makin terang ya sejarah 30S. Siapa pemainnya? Buat jenderal-jenderal yang lainnya, kenapa akhirnya ikut ketembak? Karena mereka adalah orang yang menjadi saksi saat persidangan militer terhadap Soeharto atas kasus korupsi yang dilakukan oleh Soeharto. Kasus pengadaan pentil ban mobil dari Cina. Pentil ban mobil dari Cina, pentil ban untuk mobil-mobil tentara. Itu uangnya dikorupsi sama Soeharto dan diperiksa, ketahuan sama Ahmad Yani, Jenderal S. Parman dan yang lain-lainnya itu yang akhirnya jadi pahlawan revolusi. Mereka adalah orang-orang yang menjadi saksi di persidangan militer saat itu. Tapi Soeharto bebas atas jaminan Jenderal Gatot Subroto, bapak angkatnya Bob Hasan. Bulet ya. Kasus G30S makin terang. Bob Hasan yang kaya duitnya dari mana. Bapak angkatnya yang ngejamin Soeharto sampai akhirnya bisa dibebaskan dengan alasan Gatot Subroto akan mendidik Soeharto menjadi orang militer yang lebih baik. Pada kenyataannya gak berhasil dan anak angkatnya Bob Hasan menjadi orang kaya saat itu. Ngomong soal moral, ngomong keadilan, sarapan pagiku. Oh ya, bongkar.